dengerin sebentar ya. Banyak memang lembaga pendidikan, lembaga dakwah yang seperti itu hampir di setiap kota. Di Bandung ada? Ya adalah. Di Bandung saya baru saja didatangi oleh beberapa pihak sekolah yang saling bersengketa. Ikhwan-ikhwan kita yang mengaku mengklaim sekolah sunnah, pondok sunnah, yayasan sunnah. Tapi clash. Apa penyebabnya? Dunia, tidak ada lagi berebut duit. Setiap ada ikhwan di Bandung yang mau mendirikan lembaga pendidikan, yayasan dakwah, datang minta arahan, minta nasihat. Saya selalu bilang, luruskan niat. Pendidikan itu bagian dari dakwah dan itu media untuk meraih amal jariah yang tak putus-putusnya. Karena kita mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Itu bagian dari dakwah. Apalagi kita membuat yayasan dakwah yang menyelenggarakan kegiatan dakwah. Pertama niat, lillahi ta'ala. Untuk menghidupkan Islam bukan mencari penghidupan dalam Islam. Untuk menghidupkan dakwah bukan mencari kehidupan di dalam dakwah. Untuk akhirat bukan untuk dunia. Itu pertama. Karena kalau niatnya untuk dunia, pasti berebut. Sampai akhirnya rambu syar'i dilanggar. Ada khianat terhadap amanah. Awalnya dia ikhlas umpamanya membuat yayasan, membuat lembaga pendidikan, setelah melihat uang banyak tergiur dia. Akhirnya berebut dunia. Jadi itu pertama ikhlas. Kalau niatnya akhirat, insya Allah akhirat dapat, dunianya juga dapat. Tapi kalau kita niat dunia, dunianya bisa dapat, bisa tidak, tapi akhirat pasti tak dapat dan masalah pasti muncul. Dakwah pendidikan ini agung. Lalu dakwah ini dijadikan alat untuk meraih dunia. Tak ubahnya seperti berebut bangkai binatang atau berebut kotoran manusia. Dunia kan oleh Nabi SAW diumpamakan apa? Bangkai atau kotoran manusia. Sampai para ulama lihat ada sebuah kutaib, kitab kecil namanya Awaiqut Talab. Beberapa penghalang atau kendala dalam mencari ilmu. Salah satunya adalah adamul ikhlas. Tidak ikhlas dalam menetapkan niat. Lalu para ulama mengumpamakan orang yang dakwah, orang yang mendidik tapi untuk kepentingan dunia, taubahnya seperti orang yang memiliki sendok yang terbuat dari emas, berhiasan tahta berlian, mahal miliaran ini kalau diuangkan. Tapi itu alat yang mahal itu dipakai nyiuk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya yang diambil oleh sendok itu. Karena itulah di saat orang ada ambisi pribadi, tendensi duniawi terlibat dalam dakwah, terlibat dalam lembaga pendidikan, pasti ada masalah. Maka rambu-rambu syar'i bisa dilanggar. Apa solusinya? Coba bersihkan lagi niatnya. Jangan mencari dunia. Jadikan lembaga dakwah, lembaga pendidikan sebagai media untuk meraih kebaikan akhirat. Mendidik itu ilmu yang diajarkan dan pahalanya jariah sampai hari kiamat. Di sana ada infak dan sedekah juga, bangunan, kemudian tanah. Jadikan itu sebagai media untuk menyalurkan infak kita, sedekah kita tanpa diketahui oleh orang. Maka itu menjadi ladang pahala yang tak berkesudahan, tak berkeputusan sampai hari kiamat. Jadikan begitu. Insya Allah Allah mudahkan. Insya Allah Allah akan kasih solusi. Insya Allah ini akan berkembang secara kondusif. Tapi kalau ada orang yang terlibat untuk dunia, ini akan jadi masalah ya. Jadi luruskan saja niat-niat orang-orang yang terlibat dalam lembaga dakwah dan lembaga pendidikan, insya Allah nanti maslahat. Itu saja nasihat saya kepada para pengurus pondok, pesantren, sekolah ataupun yayasan-yayasan dakwah.